Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinal Fayatika, NIM 203141067 dari kelas 3C PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas tes tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan membacakan dongeng yang berjudul Balas Budi Rusa. Rusa kecil berjalan di taman. Hatinya pun senang sekali. Cuaca hari itu pun juga sangat cerah. Banyak kupu-kupu yang berterbangan mengitari bunga-bunga yang mekar. Hap, hap, rusa kecil pun mengejar kupu-kupu. Lalu kupu-kupu pun tak mau kalah. Ia terbang melesat meninggalkan rusa kecil. "Awas kamu ya, kamu pasti akan kutangkap," kata rusa kecil sambil mengejar kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu terbang menyeberangi sungai. Kemudian rusa tampak berpikir, "Aku harus bisa menyeberangi sungai itu. Tapi bagaimana caranya ya?" Kemudian rusa kecil tampak berpikir keras. "Ah, aku akan melompati batu-batuan itu." Lalu rusa kecil melompati batuan-batuan yang ada di sungai itu. Namun tiba-tiba saat melompati batuan yang besar, batu itu bergerak. "Wah, apa ini?" teriak rusa kecil sangat panik. Dan ternyata itu bukan batu. Ternyata itu adalah punggung buaya. Dan ternyata terdapat 3 buaya yang ada di sungai itu. Rusa kecil pun sangat panik dan loncat tak tentu arah. Dan tentu saja rusa kecil pun tercebur dan celakanya rusa kecil tidak bisa berenang. Kemudian para buaya mendekati tubuh rusa kecil sambil membuka moncongnya lebar-lebar seperti ingin memangsa tubuh rusa kecil itu. "Aku mohon, jangan makan aku," ratap si rusa kecil. Kemudian, tiba-tiba rusa kecil merasa tubuhnya disambar sesuatu. Dan ternyata tubuh rusa kecil sudah tercengkram oleh mulut buaya. Namun, rusa kecil merasa kebingungan. Buaya tidak memakan tubuh rusa kecil. Justru buaya membawa rusa kecil menjauhi sungai. Kemudian buaya membuka moncongnya dan menyuruh rusa kecil untuk keluar. "Keluarlah, kamu sudah aman. Lain kali hati-hati, jangan main di sungai. Banyak buaya-buaya yang ganas," kata si buaya. Lalu rusa kecil selalu mengingat nasihat buaya. Sampai ia dewasa, rusa pun tetap menjauhi sungai itu. Namun, pada suatu hari, terdengar suara keributan di sungai itu. Rusa pun jadi penasaran. Kemudian terlihat 2 orang yang menarik buaya dengan tali di lehernya. "Itu kan buaya yang menolongku dulu. Apa yang mereka perbuat padanya?" Kemudian rusa pun tersadar. "Wah, ternyata mereka seorang pemburu." Kemudian rusa pun tampak berpikir, "Aku akan mencari cara untuk menolong buaya itu." Kemudian rusa pun berlari ke hutan untuk mencari gajah. "Gajah, tolong aku." Kemudian rusa pun menceritakan apa yang telah ia lihat. "Dulu aku pernah ditolong oleh buaya itu. Dan sekarang aku akan menolongnya. Namun aku tidak mungkin menolongnya sendirian." Kemudian gajah pun mengangguk mengerti. Kemudian gajah dan teman-temannya berlari menuju sungai dengan menghentakkan kaki sekuat-kuatnya. Para pemburu itu pun terkejut. Mereka tak menyangka ada sekumpulan gajah yang menyerangnya. "Lari!" ujar si pemburu sambil melari kencang. Kemudian rusa mendekati buaya. "Kamu tidak apa-apa?" kata rusa. Kemudian buaya pun mengangguk. "Terima kasih sudah menolongku.
kata buaya. Iya, sama-sama. Bukankah kamu dulu pernah menolongku? Kata rusa. Kemudian buaya tampak berpikir keras sambil mendongakkan kepalanya dan menghadap ke rusa. Kapan aku penolongmu? Kemudian rusa kecil pun menjelaskan saat dia masih kecil. Kamu dulu pernah menolongku di sungai, kata rusa. Kemudian buaya menjawab, oh, aku tidak mengenalmu. Dulu tubuhmu berbintik-bintik putih, kata buaya. Iya, benar. Tubuhku dulu berbintik-bintik putih. Setelah umur setahun, bintik-bintik putihnya hilang, jawab rusa. Kemudian buaya pun mengangguk paham dan dibantu gajah untuk melepaskan tali di lehernya. Terima kasih rusa, terima kasih gajah, kata buaya sambil berjalan kembali ke sungai. Baik, itu tadi sedikit dongeng mengenai balas budi rusa. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.